Salam guru penggerak, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Kadek Heri Suryawan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 13 Poleang Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 yaitu mengenai penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya banyak belajar tentang bagaimana cara memberikan pendidikan yang baik kepada murid, terutama memberikan pendidikan yang berpihak pada murid itu sendiri. Setelah mempelajari modul 1.1, perasaan yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas yaitu diantaranya adalah: pertama, saya senang bisa banyak belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya merasa bangga dapat terus belajar dan berusaha untuk bisa menjadi pendidik yang selalu dapat menuntun murid ke arah yang benar. Dan yang ketiga, saya selalu mengkoreksi sistem pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan diantaranya yaitu mengubah metode dan model pembelajaran di kelas agar sesuai dengan kebutuhan murid dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Aksi nyata yang saya lakukan di kelas yaitu dengan melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar kelompok, khususnya pada mata pelajaran matematika. Pada tahap persiapan, saya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah mengenai model pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya di kelas. Selanjutnya, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan agar pelaksanaan pembelajaran nantinya di kelas dapat berjalan dengan lancar. Pada tahap pelaksanaan, yaitu dimulai dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, memberikan motivasi di awal pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya dalam proses pembelajaran, saya membuat kelompok belajar dengan membagi mereka dalam beberapa kelompok. Kemudian saya pun melakukan bimbingan terhadap masing-masing kelompok belajar. Pada penugasan kelompok, setiap murid diberikan kebebasan untuk berpendapat dan juga diberikan kesempatan untuk mereka menyampaikan hasil kerja kelompoknya dalam bentuk presentasi. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh tentang himpunan, saya mau tanya dulu, adakah di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini yang mengerti apa perbedaan himpunan dan bukan himpunan? Ada? Alif, silakan kembali. Himpunan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sedangkan bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang bersangkutan, makanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Alif. Nah, jadi ya, saya jelaskan kembali bahwa himpunan itu merupakan sebuah objek atau benda yang bentuk kumpulan tersebut dapat didefinisikan dengan jelas. Sedangkan yang bukan himpunan adalah kelompok atau objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, sekarang saya tanya lagi nih. Siapa yang tahu kira-kira seperti apa yang merupakan contoh himpunan dalam kehidupan kita ini? Nah, silakan coba Ika. Kumpulan siswa kelas 7B yang lahir pada bulan Agustus. Kasih tepuk tangan dulu untuk berikut, siapa yang tahu
contoh yang bukan merupakan himpunan. Silakan kelompok 3. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Febriana. Saya Dewi Puspitasari. Saya Habib Kamal. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, jawaban keempat adalah ini. Garis A yang melalui titik B minus 3, minus 5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y adalah garis ini yang berpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Sekian, silakan jika ada kelompok yang ingin menanggapi. Kenapa harus memakai garis memotong? Karena garis yang tidak sejajar oleh sumbu X dan sumbu Y dan melalui titik B. Iya. Apakah sudah jelas? Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Aisyah Syifa Uljana dari kelas 7A. Menurut pendapat saya, belajar matematika itu sangat menyenangkan. Apalagi waktu kita akan belajar berkelompok. Karena dengan belajar berkelompok, misalnya kita tidak mengetahui soal yang diberikan oleh Bapak Guru, kita bisa langsung berdiskusi antar teman kelompok dan saling memberikan pendapat, dan akhirnya kita bisa saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil dari soal yang diberikan Bapak Guru itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Umpuliasti, teman sejawat dari Pak Kadek Heri Suryawan. Menurut saya belajar kelompok untuk siswa itu sangat menyenangkan, khususnya pada pelajaran matematika. Siswa dapat melatih diri untuk bekerja dalam satu tim dan dapat melatih berbicara di saat presentasi. Sekian dan terima kasih. Demikianlah aksi nyata yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton video ini.